Mas Arvin, kita mulai nih cerita-cerita kita malam hari ini. Cerita soal indikator terbaik di pasar modal. Itu kan banyak banget nih. Orang tuh biasa mengatakan aliran-aliran ya. Ada yang suka pakai analisis fundamental, terus ada juga yang suka pakai technical, ada juga yang suka pakai bandarmologi, ada juga Fibonacci dan segala macam. Pokoknya banyak lah ya kalau kita lihat nih indikatornya. Nah, kalau untuk Mas Arvin sendiri nih, biasanya nih menggunakan indikator apa sebelum membeli saham? Oke, saya pribadi percaya gitu ya, kalau tidak ada satupun analisa yang 100% benar dan 100% bagus gitu ya. Nggak ada satupun. Cuma memang kita bisa mengkombinasikan beberapa gitu ya. Mungkin setiap orang akan berbeda-beda. Cuma kalau dari saya pribadi cenderung untuk melihat dari makroekonomi dulu biasanya. Saya ngelihat dari makroekonomi secara luas dulu, arahnya kemana nih. Nah, setelah lihat arahnya, baru ngecek. Biasanya kan kita ngecek flow uangnya ya, flow uangnya lari kemana, lalu kita bisa tahu nih, oh ini kalau misalnya komoditas larinya ke batu bara nih. Nah, kita habis lihat batu bara ini, lalu kita lihat per emitennya, yang mana yang lebih baik daripada yang lain. Itu menggunakan analisa fundamental. Terakhir, baru kita lihat dari sisi teknikalnya, apakah memungkinkan untuk kita masuk, dan resikonya berapa persen. Itu sih. Jadi mungkin sedikit bertahap gitu ya. Mungkin kalau saya sendiri akan mengkombinasikan ke mungkin hampir makroekonomi, fundamental, teknikal, lalu bandarmologi juga. Jadi semua saya kombinasikan untuk menjadi satu proper analisa yang valid gitu ya. Mungkin itu sih, Mas Hmm. Gibran. Oke, jadi mengkombinasikan banyak indikator-indikator sebelum menentukan posisi di sebuah saham gitu atau sebelum membeli sebuah saham. Memang kalau kita lihat kalau Mas Arvin ini sangat lengkap ya untuk indikatornya. Nah, buat teman-teman juga yang mau bertanya, saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah, bisa langsung tulis pertanyaannya, nanti saya angkat naik untuk saya bacakan dan dijawab sama Mas Arvin tentunya. Nah, soal analisis mulai dari makroekonomi tadi ya, terus masuk ke fundamental dan juga teknikalnya. Nah, kalau biasa kan ada orang bilang, emang perlu nih makroekonomi atau perlu nggak sih tahu makroekonomi atau perlu nggak sih tahu isu ekonomi? Perlu nggak sih sebenarnya? Ada juga yang kadang mengesampingkan hal tersebut. Oke, oke, jawabannya perlu-perlu tidak perlu tergantung dari profil investor masing-masing. Kan ada orang yang kan ada mungkin investor-investor yang mungkin melihat dari sisi ekonominya baru ngelihat dari perusahaannya atau sektoralnya. Ada juga investor-investor yang melihat dari perusahaannya baru dia melihat dari sektoralnya apakah mendukung atau tidak. Dan itu kedua hal itu sah-sah saja. Nah, cuma masalahnya adalah untuk kita tahu gitu ya, flow uangnya itu pada lari kemana dan sebagainya, maka kita harus mengerti ekonominya. Saya kasih contoh deh, misalnya contoh kalau teman-teman tahu kan ini tren suku bunga mau naik gitu ya. Nah, kalau Ya. teman-teman ketika tren suku bunga mau naik, maka teman-teman harus tahu sektor mana yang cenderung kita hindari dan sektor mana yang cenderung kita masukin gitu ya. Nah, contohnya misalnya kalau suku bunga naik, maka ada beberapa sektor yang cukup terdampak dengan isu ini. Contohnya seperti konstruksi yang memang beban bunga banknya cukup besar, lalu ada mungkin tawar-tawaran, itu juga sama ya, beban bunga banknya cukup besar. Lalu ada sektor teknologi yang memang terpukul sangat dalam ketika suku bunga naik gitu ya. Jadi ketika teman-teman tahu soal makroekonomi, itu akan jauh sangat jauh membantu teman-teman untuk mendapatkan sektor mana yang diuntungkan dari segi ekonominya begitu. Kalau misalnya suku bunga lagi rendah, maka investasilah di perusahaan-perusahaan tech gitu ya, seperti apa yang terjadi di tahun lalu. Nah, justru tahun lalu dan tahun ini justru sangat berbeda banget. Jadi teman-teman harus ikutin terus gitu sih. Oke, berarti itu sangat penting. Penting nggak penting sebenarnya, tapi bisa juga menjadi saya bisa bilang jadi apa ya, isu besar, terus bisa juga mendrive juga market tentunya kalau kita lihat bagaimana kondisi makroekonomi. Jadi bisa mempengaruhi psikologis dari para investor, utamanya mungkin foreign investor ya, yang duitnya gede-gede kalau mau masuk ke market domestik kita atau masuk ke indeks harga saham gabungan. Nah, bicara juga soal analisis nih, kita cerita satu persatu misalnya. Fundamental nih. Oh, Mas Arvin sendiri, gunain analisis fundamental tuh apanya sih sebenarnya yang perlu diperhatikan sebelum memulai membeli saham? Oke, kalau kita bicara soal fundamental tadi kita cerita ya, fundamental itu kan tidak hanya sebatas angka.
Nah, kebanyakan orang adalah mungkin mereka melakukan analisa fundamental hanya berdasarkan angka atau rasio-rasio keuangan. Padahal sebenarnya kalau kita bilang analisa fundamental itu sangat jauh dari itu. Nah, mungkin saya kasih contoh sedikit. Misalnya contoh waktu harga saham batu bara itu masih rendah-rendahnya gitu ya, dengan pendapatan yang mungkin harga call-nya masih rendah sekali. Nah, kalau orang menggunakan laporan keuangan di zaman yang lalu gitu ya, menggunakan harga acuan yang lama, maka naiknya harga itu menyebabkan fundamentalnya jadi mahal karena rasio keuangannya belum mengikuti. Tetapi pastinya ada investor-investor yang mengerti tentang situasi dan kondisi ini yang mengambil kesempatan ketika harganya masih rendah. Nah, ketika harganya masih rendah, ternyata laporan keuangannya membaik gitu ya di kuartal-kuartal berikutnya, ternyata langsung rasio keuangan yang tadi menjadi under value, malah tidak over value lagi. Nah, makanya mungkin itulah gunanya sedikit kombinasi antara makroekonomi dengan mikroekonomi perusahaannya, supaya kita bisa tahu nih, oh oke, perusahaan ini memang dulunya mahal, tapi ketika terjadi sesuatu atau menjadi turnaround story, ternyata jadi murah. Nah, inilah yang mungkin teman-teman bisa pakai untuk mendapatkan mutiara terpendam itu. Gitu sih. Ya, jadi tetap melihat juga bagaimana kondisi terkini gitu ya, baik bisa dikatakan secara makroekonomi. Tapi kalau lihat fundamental nih, itu kan banyak banget nih, ada PBV, ROI dan banyak lagi PBV, terus juga book value-nya, rasionya dan segala macamnya, price earning rasionya juga. Nah, kalau untuk Mas Arvin sendiri biasanya gunain analisis fundamental untuk membeli saham buat medium term atau long term? Oke, kalau menggunakan analisa fundamental, kalau untuk long term, pastinya kita harus membutuhkan analisa fundamental ya, karena kita harus tahu sebenarnya apakah perusahaan ini itu layak untuk dihargai sekian gitu ya, berdasarkan hasil keuangannya. Cuma yang menjadi problem adalah kita juga harus tahu nih, ketika kita membeli sebuah perusahaan, memang waktu laporan keuangannya lagi buruk-buruknya, memang harganya rendah gitu ya. Nah, ternyata di berikut-berikutnya ternyata sektornya itu tidak mendukung gitu ya untuk perusahaan itu untuk perform. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya muncullah yang namanya value trap. Nah, teman-teman harus perhatikan meskipun rasio keuangannya terlihat murah, tetapi kita tidak bisa menyampaikan bahwa perusahaan itu murah gitu ya, hanya karena rasio keuangannya. Tetapi kita harus mengerti secara sektoralnya, apakah ini mendukung. Sebagai contoh, beberapa perusahaan gitu ya, misalnya sudah under value sekali, tapi tetap under value karena sektornya yang tidak mendukung. Nah, inilah yang kadang teman-teman akhirnya bingung gitu ya, kok ini perusahaan murah banget, tapi kok nggak naik-naik. Nah, itu kadang teman-teman harus pertimbangkan dari beberapa segi, nggak cuma ngelihat dari rasio keuangan. Itu sih. Kadang juga ada ya, Mas ya, bertanya mungkin, ini laporan keuangannya nggak baik-baik, tapi harga sahamnya naik fantastis nih. Ada juga yang laporan Betul. keuangan bagus, tapi ternyata sahamnya ya sideways bergerak di situ-situ aja nih. Nah ini mungkin kadang yang Hmm. membuat investor, utamanya mungkin newcomer gitu ya, yang agak sedikit bingung nih, Mas. Gimana nih pencerahannya? Oke, jadi prinsipnya adalah sama ya. Ketika kita tahu ketika harga bergerak cukup tinggi, tetapi kadang kan istilahnya beritanya belum ada atau mungkin sentimennya nggak tahu apa, kok tiba-tiba sudah muncul semacam pergerakan harga yang cukup fantastis dengan volume yang luar biasa tinggi. Makanya kenapa kita harus mengkombinasikan beberapa analisa tadi yang seperti saya sebut. Contohnya misalnya analisa teknikal itu kan juga membantu gitu ya untuk melihat, oh dulunya ini perusahaan tidak ada perdagangannya nih, volumenya kecil-kecil, tiba-tiba kok spike. Nah, tapi kita nggak tahu spike-nya karena apa. Nah, dari situlah kita menganalisa apakah ada kemungkinan perusahaan ini seperti ada turnaround story, padahal keuangannya juga masih buruk gitu ya, masih belum kelihatan apa-apa, tapi kok sudah ada orang yang chip in gitu ya, istilahnya chip in modal untuk membeli perusahaan ini. Nah, mungkin ada sesuatu yang kita masih belum tahu, tapi mereka sudah tahu. Atau mereka juga berspekulasi atas beberapa hal, atas mungkin grow-nya seperti ini, lalu ROI-nya seperti ini, ROI-nya makin tinggi. Nah, ini yang kita harus perhatikan gitu ya. Jadi mungkin seperti itu sih cara melihatnya, supaya kita tahu, oh perusahaan yang stay under value, kadang ya under value terus gitu. Nah, karena memang tidak ada lonjakan volume atau tidak ada orang yang berminat gitu ya untuk beli perusahaan itu. Gitu sih.
Ya, itu dia ya pencerahannya. Halo Mas Agus Gunadi, ada komen ya teman-teman juga buat yang mau nanya, saya persilahkan buat taruh di kolom Q&A, nanti saya angkat pertanyaannya buat dijawab sama Mas Arvin. Jangan lupa juga untuk capture Instagram Live ini, lalu taruh di Instagram story kamu, mention ke @joinswans dan juga @arvinhonami. Tulis caption semenarik mungkin, nanti ada special giveaway buat teman-teman yang sedang menyaksikan Instagram Live ini. Terima kasih buat teman-teman yang sedang menyaksikan. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya angkat dulu satu pertanyaan, soalnya udah ada banyak nih pertanyaan, tapi saya angkat satu dulu. Oke, ini dia. Cara screening saham itu gimana ya kok? Apa aja yang harus diperhatikan? Nah, ini mungkin ya. Mungkin Oke. juga bagi baru-baru juga agak sedikit butuh pencerahan. Oke. Oke, cara screening basically mungkin akan berbeda-beda, tetapi saya mungkin akan jelasin cara saya gitu ya. Cara saya akan melirik dari makroekonominya dulu, lihat arah ini kemana. Misalnya contoh perang Rusia dengan Ukraina, maka komoditas akan naik dan sebagainya, maka kita harus lirik ke komoditas gitu ya. Tapi komoditasnya juga milih-milih gitu ya, komoditasnya apa. Nah, contoh misalnya Rusia itu di-ban untuk batu baranya dan sebagainya. Nah, kita melirik ke arah sana. Nah, setelah kita melirik ke arah sana, maka kita harus memilih emitennya. Nah, ketika kita memilih emiten, maka saya akan cari beberapa saham, mungkin seleksi gitu ya. Misalnya batu bara mungkin ada beberapa saham, mungkin Adaro, ada ITMG, ada macam-macam gitu ya. Nah, saya akan cocokkan fundamentalnya dengan teknikalnya, serta flow uangnya kemana. Contoh misalnya flow uangnya, lari ke saham A atau saham B. Nah, kita harus perhatikan kenapa kok flow money-nya ini ke saham A dan saham B gitu ya. Nah, kita istilahnya menebak-nebak apa yang menyebabkan flow money ini ke arah sini. Nah, setelah itu baru kita cek, broker sahamnya begini misalnya. Ada yang ngambil besar nih. Ini brokernya A, B, C. Nah, broker A, B, C ini kita lihat ngambil besar kenapa ya gitu loh. Kita mengira-ngira kenapa, lalu kita cocokkan sama fundamental yang biasanya. Kalau saya mau swing agak panjang, saya cocokin sama fundamentalnya, apakah masuk reasoningnya, kenapa harga ini masih bisa terdrive naik, baru lihat teknikalnya untuk entry point-nya. Gitu sih caranya. Oke. Kalau Mas Arvin sendiri, tipikalnya ini seorang day trade, atau swing trade, atau long term, atau seperti apa nih Mas, kalau boleh tahu? Oke, kalau saya lebih ke arah swing trade ya. Jadi saya jarang scalping gitu ya, karena mungkin waktu yang terbatas, jadi lebih enak swing sih kalau saya gitu. Oke, lebih enak swing ya. Nah, biasanya kan kalau swing itu lebih enak sih sebenarnya ketika memang mau melakukan screening saham, karena waktunya juga agak lebih panjang gitu kalau mau screening. Nah, kalau kita lihat nih beberapa orang-orang yang melakukan swing, tentunya biasanya rata-rata ya banyak sih sebenarnya melihat indikatornya. Ada yang ketika melihat volumenya gede, break resistnya, terus juga ada yang beli ketika memang lagi downtrend, terus ternyata ada reversal. Contohnya misalnya hari ini kalau kita lihat Arto ya, itu hari ini tuh naiknya fantastis 19%. Kalau kita lihat candlenya sebenarnya juga bagus, volumenya juga cukup gede gitu. Nah, gimana nih kalau Mas Arvin beli sahamnya itu, ini bicara teknikal berarti ya. Nah, Ya, ketika resist atau disupport, atau memang lagi downtrend terus ternyata ada indikasi reversal, pembalikan arah. oke. Kalau saya pribadi, saya punya prinsip bahwa saya nggak pernah nangkep pisau jatuh gitu ya. Kebanyakan orang Ya, kan berusaha untuk menangkap pisau jatuh, menangkap bottom gitu ya. Nah, ya, kalau saya pribadi, saya nggak pernah ini ya, maksudnya nggak pernah menebak bottom. Saya yang bisa lakukan adalah saya tunggu reversal. Kenapa? Karena saya tahu nih, ketika terjadi reversal, maka ada terjadi demand power di level tertentu, di level harga tertentu. Nah, karena terjadi reversal di level tersebut, maka saya nggak perlu menebak-nebak, ini sudah bottom nih, ini sudah bottom nih. Tapi ketika harga saham sudah melewati harga yang sudah istilahnya lebih tinggi gitu ya, secara level, itu sudah mengindikasikan bahwa harga saham ini sudah cukup murah bagi pelaku pasar. Nah, kalau begitu caranya, ya udah saya lebih baik terlambat daripada saya masuk kecepatan, tapi akhirnya saya harus rugi banyak gitu, hmm, menghadapi floating loss yang banyak. Kenapa ini penting? Karena itu berpengaruh kepada psikologi. Kadang teman-teman kalau mungkin nangkep pisau jatuh gitu ya, nangkep pisau jatuh, beli terus dan modalnya habis gitu ya. Ternyata pas sampai bottom, ternyata akhirnya cut loss di bawah gitu.
karena melihat persentase ruginya udah banyak. Nah, akhirnya cut loss di bawah, ternyata sahamnya terbang. Dan itu sering banget terjadi gitu ya. Nah, makanya daripada karena saya tahu profil resiko saya, maka saya memutuskan untuk seperti itu cara saya. Jadi saya lebih ke arah tunggu reversal, baru saya masuk gitu. Meskipun agak terlambat, tapi at least saya nggak dapat harga termurah, tapi saya jauh lebih aman gitu. Dapat konfirmasi lah istilahnya, dapat Ya, konfirmasi yang meyakinkan buat naruh positioning dengan benar, karena ya benar tadi apa Mas Arifin bilang, nggak ada yang tahu bottoming dari sebuah saham itu, kita nggak pernah tahu mau kemana gitu ya. Jadi memang membutuhkan reversal yang terkonfirmasi dengan candle-candle secara teknikal juga. Nah, kalau bicara soal teknikal lagi nih, biasanya juga ada yang memperhatikan, utamanya mungkin yang scalping ya. Ini scalping yang copet-copet harian nih biasanya itu memperhatikan bid offer. Terus juga ya dulu sih ada broker summary ya pada saat perdagangan ya. berjalan. Terus memperhatikan running trade, bid offer, dan segala macamnya. Nah, gimana nih mungkin buat teman-teman yang suka scalping itu apa saja sih indikator-indikator mungkin yang perlu diperhatikan juga? Oke, kalau untuk scalping ya, saya lebih ngelihat running trade sama bid offer karena sebenarnya kalau kita scalping itu adalah kita melihat saham yang rame diperdagangkan gitu ya, kita mengambil momentum pada saat masuk. Nah, kita melihat dari beberapa faktor gitu ya, tapi yang paling penting ada bid offer ketika misalnya suatu saham gitu ya, offernya kadang tebel gitu ya, tiba-tiba dimakanin sampai tinggal tipis gitu ya, itu kita ngambil kesempatan untuk masuk. Biasanya mungkin kisaran kalau scalping kan nggak terlalu muluk-muluk ya, mungkin ngambil harga saham yang ratusan, tapi sekali naik tuh 2, 3, 4 tick gitu ya. Jadi ketika itu dimakan habis, kita bisa mengambil momentum untuk masuk juga. Jadi istilahnya ngejar kereta lah istilahnya. Nah, selain itu kita juga bisa lihat dari time frame yang lebih kecil. Mungkin lihat dari time frame 3 menit, itu kita bisa lihat volumenya itu spike-nya gimana, bagus apa enggak gitu ya. Jadi ketika kita sudah melihat itu, maka kita bisa memutuskan untuk entry. Jadi keputusannya itu harus sangat cepat ya, karena scalping ya, gitu. Oke, keputusan cepat, tepat, tapi nggak boleh salah langkah gitu ya, karena salah sedikit ya bisa ujungnya bisa cut loss. Tapi tetap juga harus menentukan batas toleransi loss begitu ya Mas Arvin, ketika memang kita masuk Betul. ke sebuah, mau itu scalping, mau itu day trade, mau itu swing, atau ya kalau invest seperti apa? Oke, kalau kita bilang sebenarnya di semua metode gitu ya, baik swing, baik invest, baik scalping, itu perlu ada yang namanya stop loss gitu ya. Kenapa kok ini penting? Karena kita nggak mau modal kita nyangkut gitu ya. Ketika udah nyangkut terus kita diem aja gitu. Ketika kita diem aja kan kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Modal kita nyangkut di sana. Padahal masih ada opportunity lain. Nah, meskipun investasi pun kadang kita juga harus melakukan cut loss. Kenapa? Karena sebagai contoh misalnya teman-teman invest di misalnya bank digital gitu ya, contohnya waktu di tahun lalu misalnya, tahun lalu memang sentimennya banyak banget soal bank digital, tetapi ketika tahun ini berjalan ternyata sentimennya kan tidak ke arah sana. Nah, otomatis ketika sentimennya tidak ke arah sana, maka kita misalnya ketika breakdown daripada support dan sebagainya, kita juga harus tahu bahwa oke, ini geraknya ke bawah. Nah, apakah teman-teman masih bisa tahan gitu ya, melihat portofolio teman-teman merah, sedangkan saham yang lain dari sektor yang lain itu malah jalan. Nah, itulah yang menyebabkan kita juga kadang harus mengambil keputusan untuk cut loss. Meskipun kita invest pun, kita juga mengikuti kan pasti ngikutin laporan keuangan gitu ya. Nah, laporan keuangan kan munculnya 3 bulan sekali. Nah, kalau teman-teman yang invest, teman-teman harus ngikutin nih 3 bulan sekali ini apa yang terjadi dengan perusahaannya. Nah, kita nggak pernah tahu ketika 3 bulan ini bagus, 3 bulan depan belum tentu. Nah, ketika 3 bulan belum tentu, maka kita harus ngecek juga apakah valuasinya masih masuk atau enggak. Atau misalnya keuangannya ini masih aman nggak sih untuk kita hold gitu. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan teman-teman juga. Jadi nggak cuma invest terus nggak cut loss juga salah juga gitu menurut saya. Oke, yang penting jangan cut loss-nya konsisten. Kalau konsisten cut loss tiap hari gitu, untung jadinya, bukan cuan, Iya, sedekah. Ya, betul. kita ngasih ke. Oke, nah buat teman-teman yang sedang menyaksikan Instagram Live ini, terima kasih sudah menyaksikan. Halo, apa kabar? Tadi saya melihat ada beberapa influencer ternama, ada Cici Alin, terus ada Ci Olive. Selamat datang, terima kasih sudah menyaksikan.